Selamat siang, sahabat bahasa. Kembali lagi bersama Gavera Kamelia dapat menemani sahabat bahasa dalam program Sahabat, Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Sahabat, sebuah program yang digagas oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten untuk berbagi informasi yang berkaitan dengan bahasa, sastra, literasi, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sahabat bahasa, pada program Sahabat kali ini disiarkan langsung dari studio Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sahabat bahasa, hari ini kita punya topik yang menarik, yang juga penting bagi kehidupan dan juga bagi bahasa dan sastra di Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang organisasi Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Mungkin sobat bahasa belum pada tahu dengan organisasi ini. Untuk memperkaya pembahasan kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu seorang duta bahasa Provinsi Banten. Selamat siang, Kak. Halo, selamat siang, Gavera. Bisa perkenalkan diri, Kak? Baik, halo teman bahasa. Saya Uti Sanjaya, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Iya, selamat siang, Kak Uti. Halo, selamat siang, Kak Gavera. Iya, sebagai salah satu duta bahasa dan juga yang ikut andil dalam organisasi Ikatan Duta Bahasa, bisa ceritakan nggak sejarah organisasi ini berdiri? Baik, halo teman bahasa. Jadi untuk Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten sendiri, baru tahun kemarin ya 2024 kita baru merayakan 1 dekade. Ya, dalam artian tahun kemarin kita sudah berusia 10 tahun dan di tahun 2025 kita sudah berusia 11 tahun. Tentunya Duta Bahasa ini berkembang sangat pesat dan kita mencari anak-anak muda yang memang memiliki kesukaan terhadap bahasa daerah Indonesia dan bahasa asing sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa. Dan untuk organisasi sendiri, IKADUBAS baru merintis pada tahun 2019 dan itu kita baru merintis menjadi Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten, seperti itu. Wah, benar sekali ya sahabat bahasa. Untuk organisasi IKADUBAS ini, Kak, apakah ada visi dan misi utamanya? Baik, tentunya karena kita duta bahasa dan kita berpedoman pada Trigatra Bangun Bahasa, yaitu pengutamaan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Itu adalah 3 Trigatra untuk kita sebagai duta bahasa menjalankan kegiatan ataupun aktivitas sebagai duta bahasa. Wah, karena sudah lama berdiri, yaitu sudah 11 tahun ya, Kak ya? Benar sekali. Ada gak sih, Kak, pencapaian terbesar dalam beberapa tahun terakhir? Baik, untuk pencapaian terbesar, alhamdulillah kita Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten selalu masuk dalam 3 besar pemilihan Duta Bahasa Nasional. Dan di tahun 2025 kita mendapat terbaik 4 sebagai Duta Bahasa Nasional. Wah, keren sekali pencapaiannya, Kak ya, dari IKADUBAS ini. Tapi saya mau tanya, Kak, untuk menjaga kualitas, karena tadi sangat berprestasi sekali, itu bagaimana sih untuk menjaga kualitas atau reputasi di mata masyarakat atau juga di mata anggota sendiri? Baik, dan kita sebenarnya kalau Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten setiap tahun berganti ketua ya. Kita memiliki seorang ketua ikatan dan tentunya programnya sangat berbeda-beda. Nah, di tahun 2025 dan 2026 itu saya sendiri sebagai seorang ketua, kita memiliki program banyak sekali. Ada bahasa Linmas, itu bahasa sastra dan pengabdian masyarakat. Itu juga salah satu program kami yang dimana kami ikut terjun langsung, ikut andil dalam tindakan-tindakan pengutamaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Dan tentunya kami juga memiliki Krida, Kak Gavera. Jadi Krida ini salah satu program yang diinisiasi oleh Duta Bahasa untuk melaju ke nasional. Dan ini salah satu bentuk kami sebagai Duta Bahasa, sebagai pengabdian kami sebagai seorang Duta Bahasa. Seperti itu. Dan untuk menjaga keorganisasian ini sebagai dari dalam, kami aktif mengadakan peningkatan kapasitas untuk para anggota karena di kami ada divisi PSDO, pengembangan sumber daya organisasi, dan ada keanggotaan. Jadi setiap duta bahasa setelah melalui seleksi dan melaksanakan final raya
itu akan menjadi keluarga besar kami di Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten dan tentunya menjadi anggota di Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Dan itu kami tiap tahunnya selalu melaksanakan itu, pendataan dan yang lainnya, sehingga kami mempunyai data-data ada berapa jumlah anggota dan seberapa aktifnya, itu semuanya terdata. Jadi itu salah satu langkah kecil kami untuk merangkul duta-duta bahasa yang sekarang. Wah, ternyata banyak sekali ya program yang sudah dilaksanakan oleh Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Apakah adakah program yang membuat organisasi IKADUBES ini terkenal atau diakui? Baik, tentunya saya bilang tadi untuk di tahun 2026 ini masih perencanaan. Kita akan menindaklanjuti perencanaan kami. Kita akan mengadakan satu program bernama Dubidam. Dubidam itu Duta Bahasa Mengabdi dan Mengajar. Ini salah satu pergantian, karena kan kalau di tahun sebelumnya kita memiliki paguyuban wilayah dengan program kerjanya masing-masing. Contohnya Serang itu memiliki program bahasa-bahasa, di mana kita mengadakan perkumpulan di salah satu tempat makan untuk mengadakan diskusi terkait bedah buku dan kebahasaan lain-lainnya. Dan untuk di tahun ini kita programnya diselaraskan untuk semua wilayah menjadi Dubidam, Duta Bahasa Mengabdi dan Mengajar, seperti itu Kak Gavera. Wah, ternyata ada program khususnya ya Kak ya? Benar sekali. Oke, baik. Untuk tantangan terbesarnya nih Kak selama menjadi seorang duta bahasa dan juga IKADUBES ini, ada gak sih Kak tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempertahankan organisasi ini? Baik, tentunya tantangan terbesar pasti ada. Kalau untuk yang saya rasakan adalah untuk mengajak teman-teman aktif dalam Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten ini cukup sulit, karena kita semua adalah seorang pelajar, seorang mahasiswa. Kita memiliki tujuan utama kita dan kewajiban kita seorang mahasiswa untuk belajar. Jadi di tengah kesibukan kami seorang mahasiswa yang harus juga belajar, kita juga harus aktif dalam Ikatan Duta Bahasa. Dan itu adalah salah satu hal yang paling sulit kita lakukan untuk membagi waktu. Dan yang kedua jarak, karena kan kita memiliki wilayah yang berbeda, ada Kota Serang, Kabupaten Serang, Pandeglang dan lainnya. Itu juga menjadi kesulitan bagi kami untuk mengadakan sesuatu. Jadi kita mengadakan paguyuban wilayah untuk mempereratkannya, seperti itu sih Kak. Baik. Untuk tantangannya itu ya Kak yang sudah dihadapi. Benar. Bagaimana dengan kritik Kak? Bagaimana cara Ikatan Duta Bahasa ini menanggapi kritik yang ada dari anggota atau masyarakat? Baik, tentunya untuk menghadapi kritik dalam tahun ini dalam kepengurusan, kita akan mengadakan monitoring dan evaluasi. Jadi bagi setiap pengurus ataupun anggota Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten itu biasanya mengirimkan satu pesan atau kritik untuk kepengurusan di tahun depan dan di tahun ini. Dan kami sudah merencanakan untuk membuat laman terpadu. Jadi nanti di situ semua orang, semua anggota dan semua pengurus bisa memberikan saran dan kritik di alamat tersebut tanpa mengetahui siapa sumbernya. Jadi kita tidak tercantum nama, jadi kita hanya menerima kritik. Oh, dibuat anonim gitu ya Kak? Benar sekali, agar menjaga kerahasiaan dan itu memberikan keleluasaan untuk para pengurus, anggota dan masyarakat untuk memberikan saran dan kritik bagi kami Duta Bahasa Provinsi Banten. Wah, benar sekali ya sahabat bahasa, itu tentang kritik, cara menanggapi kritik ya dari masyarakat atau anggota. Nah, kalau untuk membangun kepercayaan nih Kak antar anggota dan juga dengan stakeholder dari masyarakat luar bagaimana Kak? Baik, untuk hal itu tentunya kami juga dengan salah satu program kami yang di bidang itu, kami memberikan sesuatu hal yang baru kepada masyarakat. Itu memberikan pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat, bagaimana caranya masyarakat bisa percaya dengan kami. Begitupun dengan pengurus. Dan kami saling terbuka, kami saling berbuka pikiran, berdiskusi, bertukar pikiran untuk menemukan jalan yang memang menguntungkan ke semua anggota. Jadi bukan sekadar menguntungkan yang di atas ataupun sebagai ketua ataupun mitra kami, tapi melainkan juga anggota dan pengurus juga harus merasakannya. Dan itu menurut saya saling keterbukaan, bertukar pikiran, berdiskusi, dan turun langsung kepada masyarakat salah satu kunci untuk mendengarkan aspirasi dan masukan-masukan dan kritik lainnya. Dan itu sudah kami lakukan. Wah, benar sekali, untuk membangun kepercayaan itu memang sangat sulit ya Kak. Benar Jadi sekali. kita lakukan dari dalam baru keluar gitu ya Kak. Benar. Nah, untuk anggota sendiri nih Kak, gimana sih cara IKADUBES ini menarik anggota baru dan juga mempertahankan anggota lama? Baik, kalau untuk menjadi pengurus ataupun anggota Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten, tentunya teman-teman harus
mengikuti pemilihan duta bahasa. Nah itu salah satu pintu jalur masuk menjadi Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Dan tiap tahunnya kita melakukan sosialisasi Kak Gavera. Jadi kita melakukan sosialisasi kepada kampus yang ada di Provinsi Banten, yaitu untuk pemilihan duta bahasa Provinsi Banten. Jadi dimulai sejak bulan Februari, biasanya mulai Februari kita sudah melakukan sosialisasi untuk pemilihan duta bahasa Provinsi Banten. Dan nantinya ketika sudah final raya akan menjadi anggota Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Dan setelah itu baru kita ada pendataan kembali, penomoran anggota dan lainnya. Dan itu selain itu juga kita sering mengadakan kegiatan. Dan ada kegiatan yang akan kita laksanakan juga, yaitu orientasi. Ini adalah untuk duta bahasa yang baru. Jadi kan kemarin tahun berjalan adalah tahun 2025, dan kami akan melaksanakan orientasi untuk duta bahasa Provinsi Banten tahun 2025. Kenapa ada orientasi? Agar kami saling kenal dan saling dekat satu sama lain, seperti itu. Wah, seru sekali, ada orientasi pendekatan antar anggota ya Kak ya? Benar sekali Kak Gavera. Biar silaturahmi dan juga kita tetap erat gitu ya Kak? Benar, selain itu juga agar mereka paham, agar mereka tahu apa itu Ikadubas dan bagaimana di dalamnya. Karena di dalamnya Ikadubas banyak sekali program-program dan badan otonom dari paguyuban wilayah, dari divisi itu kan sangat banyak. Jadi adanya orientasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada anggota baru Duta Bahasa Provinsi Banten. Seperti itu. Iya, ternyata seperti itu ya Kak. Kalau untuk Ikadubas sendiri dan organisasi lain, apa sih Kak perbedaan Ikadubasnya dengan organisasi lain itu? Baik, tentunya sudah sesuai nama ya kita, Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Yang pasti kita bergerak dalam kebahasaan sesuai dengan trigetra yang saya sebut tadi. Utamakan bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia adalah pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, dan tentunya kita melestarikan bahasa daerah. Ya, karena bahasa daerah sebagai identitas kami. Misalkan Kak Gavera dari orang Pandeglang ya Kak, ya, betul. Dan saya dari orang Serang. Nah kita memiliki bahasa yang berbeda nih, dan itu salah satu kita sebagai duta bahasa untuk melestarikan bahasa kita, bahasa daerah. Dan tentunya yang terakhir adalah menguasai bahasa asing. Sebagai pemuda, apalagi anak muda, sebagai ujung tombak ya generasi Indonesia untuk generasi Indonesia emas, kita akan menjadi bahasa asing adalah sangat diperlukan. Makanya dalam perbedaan antara Ikadubas dengan yang lainnya adalah fokusnya. Kalau kita fokus ke bahasa, mungkin organisasi lain fokus dengan tujuannya masing-masing. Seperti itu Kak Gavera. Wah, benar sekali ya Ikadubas ini Kak. Kita fokus ke bahasa ya Kak, bukan hanya bahasa Indonesia tapi juga bahasa daerah kita sendiri. Benar yang ada sekali. di Banten gitu ya Kak ya. Iya. Selanjutnya Kak, saya mau tanya kalau misalnya yang mau ditingkatin dari organisasi ini ada gak sih Kak? Tentunya ada dong. Setiap tahun kita harus ada peningkatan. Dan di tahun ini tentunya dengan saya, dengan teman-teman saya, wakil ketua saya, Kak Farid, Kak Dinda, dan teman-teman BPH yang lain, kita sudah merencanakan banyak sekali program yang pastinya ini hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena gimana pun juga, setiap tahun kita harus ada peningkatan, dan di tahun ini kami mengusahakan mengambil evaluasi dari tahun kemarin dan menjadikan itu sebuah program. Bagaimana program itu terorganisir menjadi lebih baik. Salah satunya yang saya bilang tadi, akan ada banyak sekali program yang akan kami jalankan. Seperti itu Kak Gavera. Wah, benar sekali ya teman-teman bahasa. Luar biasa sekali perbincangan kita kali ini, yaitu tentang organisasi Ikatan Duta Bahasa ya Kak ya. Benar sekali. Nah, untuk Kak Sanjaya sendiri, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah hadir di Siniar Sahabat pada hari ini, dan juga sudah berbagi pandangan dan juga pengalaman yang sangat inspiratif. Dan tentu saja terima kasih juga kepada para pendengar yang selalu menemani setiap episode kami. Jangan lupa follow, share, dan dukung terus Siniar ini agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari pembahasan kita. Saya Gavera pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap mencintai bahasa, menjaga sastra, dan menghidupkan makna dalam setiap kata. Salam literasi.